Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Rama. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang clubfoot. Nah, di mana tamu saya saat itu adalah teknisinya dari OP atau ortotik prostetik. Nah, kali ini di samping saya ada Mas Aries. Nah, di mana Mas Aries ini adalah fisioterapi. Di video yang lalu itu kita sudah pernah membahas tentang clubfoot. Di mana clubfoot menurut Mas Cahyo, itu selain dari pemasangan alat untuk terapi, itu akan ada fisioterapinya. Nah, di sini di samping saya ada narasumber, Mas Aries. Ya, Mas Aries? Iya, Dok. Nah, Mas Aries ini adalah fisioterapi. Nah, untuk kelanjutan dari video sebelumnya, kita akan mengulik atau mengulas sedikit tentang bagaimana sih fisioterapinya pasien-pasien yang clubfoot itu yang kita sudah berikan pemasangan-pemasangan seperti sendal atau sepatu yang dibuat oleh Mas Cahyo di video yang lalu. Oke, Mas Aries. Ya, Dok. Nah, di video yang lalu nih Mas, saya kan sudah pernah mengulik masalah tentang clubfoot. Nah, di video kali ini kebetulan Mas Aries di sini sebagai fisioterapi. Nah, saya ingin tahu nih, para sahabat-sahabat awal bros ingin tahu bagaimana sih memfisioterapi dari pasien-pasien clubfoot sendiri. Nah, sebelum Mas Aries membahas tentang fisioterapi, tidak ada salahnya ya Mas ya. Ya sahabat awal bros, tidak ada salahnya kita mengulang sedikit apa sih itu clubfoot menurut versinya Mas Aries. Oke, silakan Mas Aries. Terima kasih, Dok. Kalau untuk fisioterapi sendiri, clubfoot itu ya kaki pengkor juga, di mana dia terdapat kelainan-kelainan pada kaki bayi terutama. Itu udah bisa dideteksi semenjak kandungan, pas baru lahir, dan 1 hari setelah lahir. Gitu. Betul. Nah, kelainan itu pun terjadi bisa karena gen orang tua, keturunan, bisa terjadi saat kehamilan orang tua. Tapi penelitian belum bisa sih membuktikan apakah ini karena gennya, apa karena terjadi kesalahan pada kehamilan orang tua. Nah, itu belum bisa dipastikan gitu, Dok. Ya, berarti dengan kata lain masih idiopatik juga ya? Iya, idiopatik. Ya, sama sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Cahyo pada video sebelumnya, bahwa clubfoot ini juga penyebabnya masih idiopatik. Nah, kemudian kira-kira menurut Mas Aries, ini clubfoot ini bisa di fisioterapi dan bisa sembuh apa tidak, Mas? Bisa dipastikan bisa. Bisa ya. Nah, untuk yang perlu dipahami orang tua yang memiliki anak dengan kondisi clubfoot atau kaki pengkor, nah itu nggak usah ragu karena clubfoot atau kaki pengkor itu pun bisa disembuhkan asal orang tua dan atau pengasuh atau keluarga di rumah rajin untuk mengerjakan seperti stretching, positioning yang udah diajarin oleh fisioterapi sama terapis-terapisnya masing-masing yang lain ya. Nah, jadi begitu sahabat awal bros. Nah, untuk clubfoot sendiri sudah dipastikan, sudah 2 narasumber dari saya itu memastikan bahwa clubfoot sendiri bisa itu untuk disembuhkan. Nah, dengan catatan yaitu mematuhi regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang dibuat oleh terapis-terapisnya. Nah, oke, untuk next selanjutnya ini Mas Aries. Ya. Untuk fisioterapinya sendiri bagaimana? Kemarin kita kan sudah bahas itu pakai ini ya. Ada pakai sepatu. Dennis Brown. Pakai sepatu apa? Dennis Brown. Dennis Brown ya, betul. Dennis Brown itu yang ada pakai besinya itu kan. Nah, itu dimulai dari kalau bisa itu dimulai dari sejak awal kelahiran bahkan sampai berbulan-bulan ya Mas ya, bahkan sampai 1,5 tahun ya. Yeah. Nah, tapi kan itu tetap diiringi dengan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini para sahabat awal bros ingin tahu bagaimana sebenarnya fisioterapinya. Apakah kan nggak cukup dengan pasang sepatu itu kan? Nah, gimana itu? Kalau dalam fisioterapi, Dok, itu mungkin ya akan dipantau itu bisa sampai umur 4 tahun. 4 tahun ya? Tapi itu akan dievaluasi rutin setiap bulannya. Seperti posisi kaki anak, apakah sudah kembali ke posisi anatomisnya gitu, atau udah bisa memakai sepatu normal, sepatu untuk anak normal gitu, ataupun dia nggak bisa kembali lagi ke posisi yang clubfootnya sendiri, nggak pengkor lagi maksudnya. Nggak pengkor lagi. Ya. Nah, kira-kira Mas, waktu fisioterapi ini berjalan,
eh, kaki pengkor itu atau pertumbuhan tulang pada anak itu di umur berapa dia nggak bisa ini lagi, nggak bisa kita, oh ini udah telat nih, ini udah Ya. terlambat gitu. Nah, itu tadi kita kan memantaunya 1 sampai 4 tahun. Nah, itu untuk pertumbuhan itu untuk anak, dia 1 sampai 10 tahun itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Ya. Nah, kita membatasi sampai 4 tahun. Kenapa? 1 sampai 4 tahun itu pertumbuhan tulang itu masih sangat gampang untuk diolah, untuk diperbaiki maksudnya. Iya. Ya, makanya kita ambil waktu amannya saja 1 sampai 4 tahun. 4 tahun ya. Kita batasi, walaupun 5 tahun masih bisa berkembang tulang-tulang anak itu. Nah, untuk cara terapisnya sendiri, itu bagaimana Mas? Teknik-teknik terapis untuk kaki pengkor ini? Seperti tadi saya bilang kan, stretching itu Stretching, ya? salah satu yang paling terbesar mempengaruhi kaki pengkor ini adalah stretching dalam terapinya. Itu untuk kita mengendorkan kaki pengkor ini kan disebabkan karena ini tendon itu pengikat otot itu, jaringan pengikat otot tadi. Iya. Nah, itu bukan memendek, tapi lebih pendek dari tendon anak-anak normal pada umumnya. Nah, itulah yang kita perbaiki. Kita regangkan lagi ya? Tendon atau otot itu pun sifatnya itu seperti karet. Nah, karet kalau kita regang, stretching, nah dia akan lentur. Nah, itulah sasaran kita sebenarnya untuk kaki pengkor tadi, untuk memperbaikinya, Dok. Nah, kita bisa ini nggak Mas, dikasih contoh sedikit? Apakah kita, atau diibaratkan tangan aja Mas? Diibaratkan tangannya, Dok ya. Kaki pengkor tadi kan udah dijelaskan sama Mas Cahyo, dia agak misalnya ini kaki anak normal gini, dia agak ke dalam sedikit, agak turun seperti sedikit, letter O gitu ya? letter O, terus dia ke dalam gitu. Dia pengkor gitu kan. Nah, dua kaki dia gini, jadi harusnya normalnya gini, gini. Jadi gini. Jadi yang kita stretching itu yang memendek itu kan tendonnya bagian sini. Ya, nah, kita stretching itu kita kembalikan ke posisi anatomisnya. Nah, secara berulang-ulang, secara berkala, kita kembalikan posisi anatomisnya dengan teknik stretching tadi. Yang diharapkan tadi tendonnya menarik ulur gitu. Hingga akhirnya tendonnya itu kembali melentur dan kaki si anak tadi terbentuk seperti kaki anak normal pada umumnya. Apakah cukup dengan seperti stretching itu saja, Mas? Positioning juga membantu. Positioning. Ada berapa tekniknya, Mas? Kalau untuk teknik tadi stretching yang paling utama. Stretching. Terus positioning itu agar kalau anak dengan kaki pengkor tadi, kalau misal berdiri kan dia lebih berdiri dia ke arah sisi luar dari kaki tadi. Ya, betul. Harusnya kan kita datar gitu. Kita menginjak itu kakinya datar. Nah, tidak miring gitu. Nah, kita posisikan kaki anak itu agar lurus. Agar menginjak lantai itu dalam posisi lurus. Ini dilakukan bersamaan dengan stretching tadi, ya. Dilakukan bersamaan. Nah, itu apakah memang harus kita ke fisioterapis atau itu kita di rumah bisa lakukan, Mas? Kalau untuk pertama kan mungkin ya orang tua karena belum tahu gitu. Nah, kita akan datang dulu ke fisioterapi. Sebelum ke fisioterapi kan biasanya kita ke dokter anak dulu gitu. Dari dokter anak akan dikirim ke dokter rehabilitasi medis. Nah, dari dokter rehabilitasi medis itu yang akan memberikan prosedur latihannya. Nah, dari fisioterapi sendiri, prosedur latihannya gambarnya seperti itu gitu. Terus kemudian selain stretching, memang stretching itu saja ya, Mas, untuk clubfoot ya. Tapi memang benar dengan dikombinasikan dengan alat bantu dari ortotik prostetik tadi dengan stretching itu memang benar bisa sembuh ya. Betul, Dok. Betul ya. Nah, jadi gitu sahabat Awal Bros. Clubfoot itu atau yang disebut biasanya kaki pengkor itu menurut dua narasumber kita itu memang bisa disembuhkan dengan secara di fisioterapi, di terapi. Nah, jadi bagi sahabat Awal Bros yang memiliki keluarga atau teman-teman atau sahabat lainnya yang memiliki kaki pengkor itu nggak usah khawatir. Silakan dibawa anaknya berobat secepatnya
ke rumah sakit, ya khususnya di Rumah Sakit Awal Bor, di mana Rumah Sakit Awal Bor Samak Yani merupakan satu-satunya di Provinsi Riau ini yang memiliki ortotik prostetik. Nah, di mana nanti anak-anak dari saudara kita ini bisa tidak cacat total, tidak cacat permanen. Begitu ya, Mas Aris ya? Iya, betul, Dok. Nah, begitu. Nah, mungkin untuk fisioterapis sudah cukup informatif sekali dari Mas Aries. Nah, kita mungkin akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Aries atas waktunya. Sama-sama, Dok. Dan saya akhiri, wassalam, sahabat Awal Bros. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.